hari ini cukup penting untuk kawan-kawan ke depan. Ini tentang kaidah ya. Setiap ilmu punya kaidah, setiap segala macam itu punya kaidah. Kaidah itu artinya petunjuk, nilai segala macam. Nah, ini hal yang sangat elementer di dalam jurnalistik, termasuk jurnalistik penyiaran. Karena kemarin ada yang bertanya waktu kita online, pers itu dulunya memang press, tapi kemudian itu dikembangkan di dalam undang-undang pers nomor 40 tahun 99, bahwa pers meliputi penyiaran juga. Kemudian itu pasal 1 kalau nggak salah, sudah di awal mula dia sudah disclaimer bahwa pers termasuk penyiaran dan seluruh media yang menyiarkannya gitu. Nah, ada bahasa kita sehari-hari, kita sebutnya kabar, ada informasi, ada berita. Jadi itu ketiganya berbeda. Dulu waktu saya masih kuliah, saya pikir kabar itu adalah berita adalah kabar. Enggak, itu beda. Kabar itu seperti yang tertulis di sini. Kabar itu sesuatu yang masih mentah gitu. Dia belum terstruktur. Itu kabar. Ada kabar dia sakit, kabar dia apa, sangat mentah. Sakit kan masih bisa di breakdown itu. Si A gitu sakit, itu kabar, tapi dia belum di breakdown. Sakit karena apa, kena apa, kapan, berapa lama. Nah, itu masih bisa di breakdown. Kemudian dia berasal dari bahasa Arab, kabar itu. Nah, kemudian ada yang disebut informasi dari bahasa Inggris. Itu sudah bersifat keterangan, lebih kompleks ketimbang kabar itu. Ketimbang kabar ya, kabar itu sama itu. Nah, dia memiliki kelengkapan keterangan di dalamnya. Nah, ketika dia disebut berita, nah inilah baru domain kita. Domain kita itu berita. Karena apa? Berita pasti mau nggak mau mengandung unsur 5W 1H. Jadi kalau si A tadi sakit, sebagai kabar, informasinya adalah dia sakit di rumah. Ketika dia menjadi berita, di breakdown 5W 1H-nya. Kapan dia sakit, siapa yang sakit, di mana dia sakit, sakit apa, mengapa dia sakit, dan bagaimana ceritanya dia sakit. Nah, itulah berita. Berita itu selain mengandung 5W 1H, juga sudah mengalami proses verifikasi. Jadi kayak si A tadi sakit, sudah diverifikasi. Oh, betul dia sakit. Betul dia sakit. Ada bagaimana memverifikasi orang sakit? Pertama lewat administrasi, surat dokter. Kedua lewat mata, dia tergeletak, nggak bisa bangkit. Nah, itu petunjuk dalam verifikasi, ciri-ciri memverifikasi. Nah, nilai sebuah berita itu adalah, salah satu nilainya adalah dia punya pengaruh apa tidak. Jadi tidak semua berita itu bisa memiliki kelayakan untuk disebarkan, disiarkan. Nah, saya kasih contoh, parameternya itu adalah gempa bumi. Dibandingkan tanah longsor yang tanpa korban dengan gempa bumi yang memakan korban, itu yang punya nilai berita adalah gempa bumi yang memakan korban. Jadi kalau nanti besok-besok mau liputan, mau apa, ada dua hal, mana yang didahulukan. Nah, itu ukur dari nilai beritanya. Jadi, nah ini film dokumenter 20-an menit, kita akan diskusikan. Ini film menjadi teladan di kementerian itu. Kami gelombang pertama waktu itu. Ini tentang sejarah Syarikat Islam dan juga sejarah perdagangan batik di Jawa, di tanah Jawa. Saya pengen setelah film ini kita breakdown, dia mengandung unsur apa aja. Misal, berapa narasumbernya? Ini harus perlu apa? Kecermatan ya, kecermatan gitu. Kecermatan, kecepatan membaca apa yang terjadi, mengandung apa aja, misalnya voice over, mengandung berapa narasumber, mengandung ada infografisnya apa enggak, ada animasi apa enggak. Ya. Habis film ini kita diskusikan, jadi saya harap jangan ada yang ketinggalan satu ya. Layaknya ribuan titik yang membentuk suatu pola aerobatik, begitu pula rangkaian peristiwa demi peristiwa yang saling jalin-menjalin, menjejak masa lalu, membentuk hari dan menentukan hari esok. Dan ini
itulah uraian dan kisah sejarah itu menyumbang pada gambaran. Pada zaman Sultan Hadijoyo di Pajang berkuasa, dia meminta Ki Ageng bertempat tinggal di sebuah kampung yang kemudian disebut Kampung Pelawaian. Padahal semestinya sangat bisa dielaborasi bagian kontestasi Samanhudi di Solo, Tirto di Bogor, Cokro di Surabaya, tentang siapa itu Sarekat Dagang Islam, siapa itu Sarekat Islam. Karena itu di Pulau Jawa ini Sarekat Islam posisinya cukup penting untuk melahirkan aktivis-aktivis di bawahnya kemudian. Tapi itu kurang dielaborasi, angle-nya adalah angle batik, perdagangan gitu. Apa yang paling ingat itu? Betul Hasan. Yang pas dia mutar piringan itu, dan shit gitu. Itu kan udah nggak ada lagi zaman ini dipakai orang. Itu adanya cuma di museum itu sekarang. Tapi ada di rumah dia. Rumah dia itu. Nah itu menariknya kampung itu. Satu Sarekat Islam, satu lagi Jong Islamic Tenbon. Itu tetangga kampung itu padahal. Tapi dua-duanya punya rivalitas. Baik dari segi organisasi Islam dan juga dari segi rivalitas pedagang, saudagar batik. Kampung itu. Nah, itu tadi soal wilayah. Nanti saya akan bagikan skripnya. Perhatikan tadi wilayah. Ini sekarang sosok. Ini saya bikinnya masuk-masuk hutan di Jawa juga nih. Ini tentang sosok mungkin akan menjadi inspirasi kalau kawan-kawan bikin Solo Iskandar. Apa aja aspek yang harus dikejar segala macam selain teknis tadi. Oke, lah. Ini cuma 7 menit. 15 menit, 10 menit. Bahwa para pangeran di Surakarta ketika itu lebih fanatik dalam berislam dibandingkan pangeran di Yogyakarta. Bahkan, ia menggambar Kasunan Surakarta sebagai teman baik ulama yang dapat dimintai apa saja. Di masa 1944 juga dibangun Pondok Pesantren asuhan Kiai Hasan. Itu tadi yang soal sosok ya. Kalau kawan-kawan perhatikan secara teknis itu tadi ada daerah nama Tempur Sari. Ada yang pernah ke situ? Kayaknya kalau saya tahu itu kampung saya itu pernah lewat. Ya. Soalnya orang tua asli di Pantai. Oh. Jadi setelah saya pulang dari situ, baru saya googling itu daerah apa. Dan itu kesalahan saya waktu itu. Reporter saya udah perempuan, ada yang perempuan sudah berjilbab. Masih kami ditengokin dari atas sampai bawah sampai atas. Betul-betul orang asing macam sensornya nyala gitu. Dan setelah saya pulang, kami diperlakukan seperti itu. Setelah pulang saya googling, rupanya 9 RT berapa puluh lurah itu pernah ditangkapi semua. Daerah itu, Tempur Sari itu. Memang keras daerahnya. Jadi masjidnya pun baru. Saya waktu itu gini, kalau punya jurnalis itu insting harus main. Allah itu pasti kasih jejak. Akhirnya ada maktabnya, mimbar tua. Itu bukti masjid tua itu. Masjid zaman-zaman dulu itu bukan kayak masjid yang baru-baru ini. Dia pakai biasa yang khotbahnya khatib ini pakai tongkat dan dia ada tangga lagi mimbar gitu. Itu ciri-ciri masjid lama. Dan saya cari itu. Kalau betul ini masjid lama ada itu. Karena salah satu ciri penjajah ini memang memusnahkan jejak ya. Sehingga ingatan itu juga hilang. Itu daerah yang sangat keras. Pulangnya baru saya googling. Rupanya yang pernah mau nembak Jokowi dari situ. Terus yang Sarinah itu kemudian dari situ. Wah, saya nggak tahu sedang berada di mana waktu itu. Memang keras. Dan tadi sanadnya kan kalau kawan-kawan tengok dari Ngeruki ke Al-Jihad kemana? Pondok-pondok tadi. Itu kan sanad ilmu yang hari ini karena ada rekaman ini kita nggak bisa ngomong bebas ya kan. Tapi ada dia tahu lah itu. Tahu kan? Sama nggak frekuensi kita nih? Merugi. Ya kan? Nggak usah kita verbalkan. Tapi itu sanadnya dan itu pangkalnya. Kalau nggak sama frekuensi kita susah.
Gitu ya. Jadi ada kode juga. Jadi waktu itu kami dilihatin gini kan, kayak bukan orang Islam tuh dibuat. Tapi ya itu sensor dia terhadap orang asing. Itu biasanya mekanisme pertahanan ya. Kalau orang nggak nyaman tuh dia akan tengokkan dan dia akan tunjukkan dia nggak nyaman sama orang asing. Itu yang saya rasakan. Dan bagaimana kemudian saya deal sama dia? Saya ngopi di kedainya, saya salaman, saya sembahyang berjamaah di situ. Saya baca-baca kitab yang ada di perpustakaan kecil di situ, saya baca-baca di situ. Itu cara saya deal supaya saya bisa diterima di situ. Itu wartawan. Jangan kemudian orang merasa orang yang harus menyesuaikan diri sama kita. Wah, habis itu jurnalis kayak gitu diusir orang. Kita harus bisa deal dengan keadaan. Oh, keadaan sini sangat kaku. Dia memandang kita orang asing. Nah, kita masuk dari sana. Kayak gitu. Itu tadi ya soal pondok, ngeruki, terus turun lagi ke segala macam juga. Di Ponorogo rupanya memang bagiannya dari situ. Itulah Imam Razi tadi. Imam Razi tadi. Jadi nggak main-main itu daerah. Nggak main-main itu daerah. Nah, kesalahannya adalah tidak riset. Saya salah waktu itu, saya tidak riset. Saya main datang aja. Berdasarkan buku, wawancara, katanya daerah situ pengawal tangan kanan kepercayaan di Ponorogo. Pergilah ke situ. Tanpa kami riset itu daerah apa. Nah, itu berbahaya. Harusnya riset. Nah, itu tokoh. Bayangkan kalau itu adalah Soleh Iskandar. Maka kita udah bisa kebayangan. Nanti kan kawan-kawan besok kita akan pertemuan berikutnya bicara soal riset. Apa yang harus diriset. Nah, siapa yang bisa menjelaskan Soleh Iskandar dari dia zuriatnya, apakah punya otoritas, apakah siapanya, kalau misalnya dia bidang universitas yang bisa membicarakan itu. Itu dari segi konten, dari segi kamera. Ada yang punya slider nggak? Saya nggak tahu di sini. Saya nggak yakin ada slider di sini. Ada? Oh, ya, kitab takrib tadi. Ya itu kan gambar itu bergeser deh gitu. Jadi ini slider nih. Ini slider. Oh, ini ada rodanya. Nah, inilah bergeser. Nggak ada ya? Nggak ada di lab, nggak ada ya? Hah? Hah? Nanti saya bawa, kalau nanti siapa yang mau pinjam nanti saya bawa. Belajar kita slider. Nah, kitab takrib tadi itu kitabnya Perang Sabelnya Aceh. Yang saya kan ke Magelang ke museum itu, dan itu kitab ada di bantalnya di Ponorogo memang. Dia hidup dengan kitab itu. Kemanapun dia bawa itu kitab takrib itu kitab Perang Sabelnya Aceh. Jadi sedemikian kerasnya itu orang, sampai dia pernah penggal lurah. Saya nggak tahu zaman dulu, tapi teksnya itu dia penggal 9 lurah karena 9 tadi membantu Belanda membangun jalan. Wah, besok penggal itu 9 lurah tadi. Ada banyak yang harus disensor dari Diponegoro. Tapi ya itu faktanya lah. Jadi Soleh Iskandar juga kira-kira akan seperti itu dielaborasi. Kecuali ada ide lain, ada kelompok yang Soleh Iskandar, ada kelompok yang mana kemarin ada di usulan apa gitu ya kan? Kemarin apa bilang? Apa? Pasar apa? Pasar Anyar. Udah dapat. Value-nya apa? Belum dapat value-nya. Nah, cobalah. Kalau ada ide siapa gitu. Kalau mau SDI itu, Serikat Dagang Islam kan katanya di Bogor tuh. Cuman jangan terlalu asing karena kita dikejar waktu kan. Yang kira-kira terjangkau lah. Kalau Soleh Iskandar kan Bu Dewi Kira dan saya pikir juga terjangkau kalau Soleh Iskandar. Tapi kalau SDI kan meskipun itu menarik dan tugas orang Islam juga itu membuat filmnya. Silat misalnya, silat Bogor. Atau kan ada pemain silat kita nih. Ya kan? Dek, apa silat Bogor? Iya, Tapak Suci ya lah. Enggak yang khas Bogor. Cimande. Apa? Halo.
Ada silat Bogor? Cimande? Coba buat. Wah, keren tuh. Bangau Putih bukan lah. Bukan. Tiap daerah ini biasanya ada khasnya, ya kan? Saya juga dulu silat. Saya silat harimau dulu. Hah? Corong tuh? Kalau apa merpati putih apa? Bangau Putih. Tapak suci ya? Tapak suci Muhammadiyah ya kan? Muhammadiyah. Tapak suci Muhammadiyah. Kalau saya yang silat harimau itu Sumatera Barat. Nah, terus kalau di tempat asal saya di Medan itu di Langkat itu namanya silat hijaiyah, harimau hijaiyah. Macam-macam itu daerah-daerah itu punya silat. Kalau ada kekhasan Bogor, wah mantap itu pakai slider. Orang tadi tanding lah ya kan, misalnya adik berdua nih tanding itu kita ambil gambar, wah keren itu. Bisa Pak, beneran tanding gitu ya Pak? Ini betul lah nah. Betul, cuman jangan lah kuat kebetulan dipukul. Ya tanding silat lah, tanding kayak atraksi silat. Coba cari, ada nggak silat Bogor? Ada nggak? Cimande tadi. Coba elaborasi. Coba Cimande. Coba ada nggak silat Bogor? Cimande Pak. Pasti Cimande. Dari Sindradi Cimande. Oh iya Cimande itu. Pasti udah banyak dokumenter Cimande. Saya yakin karena Cimande terkenal kan. Nanti nonton apa yang belum dikatakan orang, belum dibahas orang. Silat Betawi ini namanya apa? Lupa saya, ada namanya itu. Pantun katanya Pak. Bukan pantun lah. Saya pernah bikin film silat. Taekwondo Bogor coba. Film silat. Cimande ya, pasti Bogor ya. Coba kalau berani angkat itu. Tapi tonton dulu yang lain, jangan mengulang yang udah ada. Wah keren tuh. Berarti risetnya harus ini dong, harus cukup dalam untuk sampai menemukan celah. Iya. Di mana orang itu belum ada yang bahas. Kita ada satu kelas sendiri, satu hari sendiri bahas riset. Karena riset itu nggak main-main. Ada yang sebut hari ini tuh kecerdasan kata kunci katanya. Ada tuh istilah-istilah sekarang. Salah huruf aja, kita nggak akan nemu apa yang dimaksud. Rujak Bogor Pak. Rujak Bogor. Rujak Bogor coba. Asinan Bogor. Bisa. Rujak Bogor Pak. Tapi ingat, sesuai dengan nilai 10 tadi ya. Jangan lepas dari 10 itu. Nah, jadi kalau disebut rujak, langsung saya tadi terpikir 10 tadi mau muat apa? Suspend dia ada nggak? Konflik? Apa? Aktualitas? Apa yang mengandung apa rujak ini? Nggak ada kan? Gugur idenya. Ketika buahnya itu dipotong-potong. Nah, kecuali rujak tadi dibentuknya baru. Bentuk pintu misalnya. Entah apalah ya kan. Atau kalau Jokowi yang buat rujak Bogor. Ya, itu name news kan. Name news. Terus kalau misalnya rujak tadi kan rujak kan kecil-kecil gitu. Siapa tuh ditumpuk-tumpuk berbentuk tas gitu. Misalnya ya apalah gitu. Itu memenuhi aspek apa? Keanehan masuk betul. Enggak signifikan, enggak. Aneh ya. Enggak juga human interest. Aktual. Aneh dan aktual. Anehnya enggak pernah ada, aktualnya ya belum pernah ada juga. Itu sama itu aneh dan aktual. Punya nilai beritanya. Tapi kalau rujak sebagaimana rujak yang kita tiap hari ya, ngapain capek-capek? Pokoknya ukur dari 10 tadi. Kalau strike news itu harus strike ya. Lead strike. Biasanya di dalam lead strike news itu mengandung what dan how. Dua unsur dari 5W1H di dalam lead. Paragraf pertama itu kalau strike news. Kalau feature yang paling kuat human interest-nya.
Jangan terlalu kronologis itu. Kalau bikin feature. Jadi gini, saya datang nih. Ini ada, saya datang. Akan tidak menarik kalau saya memulai cerita saya dari saya bangun tidur kan. Halo, assalamualaikum. Ya, dari mana? Tadi jam sekian saya baru bangun. Habis baru bangun saya mandi. Habis saya mandi, saya nyiapkan tas. Habis nyiapkan tas, saya pergi naik ini. Habis itu saya sampai. Bosan nggak itu? Tapi kalau saya langsung yang namanya straight news, begitu saya datang, Bapak dari mana? Saya dari kereta api. Mandinya kan nggak perlu ceritakan. Kalaupun perlu diceritakan, bangun tidur dan nyiapkan tas, itu di paragraf paling bawah. Sekian tidak penting dari bawah itu. Itu straight news itu. Sekian tidak penting. Segitiga piramida itu kan udah belajar belum? Hah? Udah ya. Kian bawah, kian tidak penting. Nah, kalau feature beda. Kalau feature itu begini aja dia bentuknya. Mana yang paling menarik? Misalnya, tadi pagi saya pergi kemarin nggak ada yang menarik. As usual aja, biasa aja, nggak ada yang berbeda gitu. Tapi andai kan ada seminar beasiswa di Dispora, terus menampilkan kayak inovasi-inovasi. Terus ada narasumber dia punya usaha dari usaha tas sama sepatu dari kulit ikan. Terus sama usaha satu lagi dari narasumber yang lain, dia bikin usaha dari jangkrik. Jadi berbagai kreasi makanan dari jangkrik. unik. Bisa jadi berita gitu maksudnya. Ada menurut yang lain unik apa enggak? Makanan dari jangkrik. Makanan dari jangkrik ya? Sama bikin sepatu sama tas dari kulit ikan. Oh, kulit ikan. Poinnya di mana tuh? Di sepatunya apa kulitnya? Kulitnya, kulit ikan. Point of view-nya ya. Kulit ikan yang tipis sebenarnya. Bisa jadi tas. Kulit ikannya. Sulit juga. Dari 10 nilai tadi, mengandung yang mana itu? Aneh. Apa lagi? Aktual, baru dia kan? Baru, apa lagi? Unik sama kanan Sama lah, sama-sama nggak pernah ada. Tapi cukup satu aja dari 10 itu sudah layak. Artinya dia sudah bernilai. Kalau kayak pasar tadi kan nggak. Satu pun nggak memenuhi kan? Belum dijelajahi soalnya. Iyalah, kalau dia bernilai kan langsung ingat di kepala. Siapa? Iya kan? Kita ingat apa gitu? Bogor, ingat Bogor. Kalau saya dari Jakarta ingatnya apa? Asinan, sama Kerajaan Pajajaran. Itu aja. Hah? Apa? Istana Presiden. Oh iya istana ya, istana. Kebun Raya, Pak. Kebun Raya, ya. Tapi karena hariannya adalah itu yang saya ingat. Hah? Wika. betul. Wika. Betul. Jangan sampai nggak ingat ya kan. Pokoknya kalian nanti, Dew, ini katanya mau Soleh Iskandar semua. Ya Ibu. Apa bebas itu? Takutnya kalau Soleh Iskandar semua nih wawancaranya itu sama semua. Enggak Pak. lah, kan Ibu. Soleh Iskandar itu banyak ya. Ada pesantren, ada rumah sakit, ada kampus, ada jalan raya. Bukan jalan doang Bu berarti. Bukan jalannya doang. Banyak dimensinya. Kayaknya orangnya kaya kayaknya. Kamu belum baca. Saya belum Soleh bisa. Iskandar, belum tahu. Iya tuh, ada Bang Amanah Umat, itu pintar tuh. Ada bank ya? Bank apa? Amanah Umat. Pundi Amanah Umat. BPR. Oh BPR. Dan Oh. besar dia di Bogor. Banyak orang yang hidup dari situ. Jadi kalau kalian bilang Soleh Iskandar itu nanti itu semua aduh. Narsumnya bisa ekonom syariah. Iya. Heeh. Jadi kalaupun satu kelas ini ada 60, bisa dibagi 10 ada 6 angle yang bisa diambil Iya. dari Soleh Iskandar itu. Satu pesantren, satu banknya, satu rumah sakitnya. Rumah sakit Islam juga dia yang punya. Satu Ibnu Chaldun yang di Jakarta itu juga awal mula dari Soleh Iskandar. Satu UIK ini. Nah, satu Ulil Albab lagi tuh pesantrennya. Itu kategori pendidikan. Nah, jadi kan bisa Kategori beragam pendidikan ya, bisa ya. ya. Bisa ambil yang dari tempo dulunya, bisa ambil perjalanannya, bisa ambil yang sekarang. Pelajari dulu dalam-dalam ini. Kalian balik lagi semester 1, lihat ini nilai berita nih.
Gimana cara mencari nilai berita dari Iya. semua peristiwa yang sudah ada itu? Baru bisa kalian pikir, Soleh Iskandar apa ya? Apa? Karena belum baca, makanya apa? Jarang banget. Iya, kadang-kadang apa yang nampak ternyata di belakangnya panjang ceritanya. Kalau bisa dikupas Soleh Iskandar itu, siapa tahu kalian menjadi tokoh utama yang menunjukkan bukti sejarah bahwa Soleh Iskandar itu adalah pahlawan besar yang membuat seluruh elemen nih, ekonomi, politik, semuanya ada. Makanya nama jalan menjadi Soleh Iskandar. Kalau enggak mungkin nama jalan menjadi Soleh Iskandar. Pasti ada sebab. Pasti ada sebabnya. Iya. Pasti orang penting anda jadi nama jalan. Dan dia itu kan TNI. Bukan, iya, bukan apa namanya, bukan awal mulanya bukan dari tokoh agama dia itu, dari TNI. Tapi karena dia nasionalismenya tinggi, kebangsaannya tinggi, dia ciptakan orang kalau dia mau besar negaranya harus sekolah. Orang kalau mau besar agamanya harus benar, dia bangun pesantren. Orang kalau mau besar harus sehat, dia bangun rumah sakit. Orang mau besar ekonomi makmur, dia bangun itu bank. Kan otaknya cerdas itu. Berarti Ada berapa kantor bank? banyak cabangnya. Pusatnya di Loweriang. Wah keren tuh. Ya, Iya. si Kiai Haji Soleh Iskandar itu kan Kapten Muslihat. Nah, itulah sekarang kantor dia itu di sana. Kapten Muslihat. Oh. Di situ sarangnya dia semua kan itu Zeni itu kan wilayah dia kan TNI kan. Di situ sarangnya. Iya dia. iya iya. Museum iya. peta gitu. Betul betul. Jadi Sangkut pautnya itu kalau kalian bicara sejarah, gali sejarah lebih dalam. Makanya tonton itu yang dibuat sama senior kalian Said Mukhtar Al-Guburi itu. Kupasnya seperti itulah, mendalam kupasnya. Bukan kulit-kulitnya tiba-tiba jalan Soleh Iskandar ada banyak itu jalannya panjang itu. Kan kita seminggu ini riset, berarti kan minggu depan kita bedah proposalnya kan? iya iya. Nah minggu depan kita bedah proposalnya, apa aja yang mau kita sajikan udah bagus, nanti baru aku bawa ke yayasan. Nah, jadi nanti kalian tinggal kelompoknya ini udah ada minggu depan tuh udah ada kelompok. Berarti langsung aja Bu ya, dari sekarang atau besok udah pembagian. Udah. Proyek yang mau kita buat di dokumenter, kalian belajar lihat tayangan-tayangan dokumenter yang bisa dijadikan rujukan Iya. untuk sebuah kajian tokoh lah. Tokoh ini mau kita Tokoh belajar. tokoh bukan ruangan ya, bukan ruang dah. Kalau melawan lupa metode itu Kenapa? Menawan itu lupa. yang melawan lupa itu bisa jadi ini kan? Itu film dokumenter tuh kategorinya. Dokumenter itu. Jadi ada dua aja, satu tentang wilayah. Kayak Lawean tadi, nah itu kan wilayah. Nah, kalau yang di Ponorogo kan orang. Nah, itu maka tadi saya putar dua. PKI itu film dokumenter. Dokumenter. Itu Ya, walaupun propaganda ya. Iya, walaupun propaganda. propaganda. Itu film Iya, dokumenter. udah jelas itu dia menggiring opini Iya. kan dia tujuannya. Tapi itu dokumenter. Oke, selesai ya. Oke, kita tutup. Atiana, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan bisa dikembangkan. Akhir kata saya mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.